Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya ora iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Saya ulang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Meskipun yayasan tuh ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan tuh baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondokno pasrahno kiai, mun yai kula pasrah bongko anak-anak kula dadekno wong saleh. Terus piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa? Nggawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa wadal kifal wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Hingga harus ada sanad. Ya, makanya laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Kalau terusaken ya. Wa idhofatur roh uta ngidhofano lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rontok bener iblis. Pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Berikut cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah cara pikirannya malaikat itu serah mikir bombolyo ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon ngerdi yo ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah, misalnya iki masjidnya pangeran, malah mbok maknane lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, kacau kayak. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah, demun-demun iki masjidnya pangeran. Jajal makna nih bahasa Arab. Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Baru kayak bodoh, ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi diarani Baitullah apa? Dikatakan daleme Allah maknane apa? Idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasrif manane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah.
Wis kudu bulet ngono kaya niki napa? Wa idzafatur roh lahu napa? Tasyrifun di Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi min ruhi, Nabi Adam tak kei rohku iku ora, tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku, tapi ora ruhe Allah mboten. Niku jenenge apa? Wa idzafatur roh ilaihi napa? Tasyrifun, mau bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Waruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sanu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fi fil jismi. Maka mongko napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hale sujud kabeh. Sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti ini bil inhinai mau kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rontok unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke akadnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nak cari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Ya soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, wah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti napa sujud tahiyatin bil inhina napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inten qala dawuh sapa Allah, fakhrus mongko metu sira minha sangi swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Fa innaka mutunanis debat itu kurang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Mus ribet, wong nganggur-nganggur wis ribet. Wong fus warga ora mesti kok geger perkara kok. Mas parah. Yesi Yahudi takok anu niku takok anu kok. Yahudi. Kanjeng Nabi nanti takok wong Yahudi, Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya ora iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika, itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas
terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono, agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki, Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nek cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sakwise roh. Ya sudah sampeyan mlebu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ra ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis rasaku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Mergo roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana cuk kula nu setuju model kayak salat sunat safar, tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini ya. Salat fardu kan wajib kiblat, tapi ada salat yang enggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kayak Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, nggak tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong. Gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus kiai ku mek lemah, swawarna raine. Loro, Cung, nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno.
Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye aja? Ya lara ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ana wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jar sekolah tas malan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i bukti kewibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa, itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani gitu. Wong iku suwan Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengarku rawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wisen sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kurang nggak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Ya banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut khamiyatul jahiliyah, itu gengsi apa? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahnya. Nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Gak bakat wali blas sudah. Jadi orang dulu itu nyaman karena yes pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewantai ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis terus kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mengko nek urip terus ora dosa apa tengene. Gaya tok wis. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus.
Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Enggak jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ae. Apik mati mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan Gusti. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang donya kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Nanti kadang kula gawok mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal semua alam semoga gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Ini mbok logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Masa catekar yang ngerti, nek jadi tanah itu tidak bisa apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi.